Selamat pagi saudara, Sapa Riau kembali hadir menemani Anda bersama saya Rifka Zulborta. Saudara, gambut memiliki peran penting bagi keseimbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Namun tantangan dalam menjaga ekosistem ini masih cukup besar, mulai dari ancaman kerusakan hingga bagaimana memastikan masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui restorasi gambut, sekaligus menghadirkan alternatif ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan kopi Liberica di lahan gambut. Untuk membahas lebih jauh mengenai upaya restorasi gambut dan potensi ekonomi dari kopi Liberica, telah hadir bersama kami di Studio 2 Kompas TV Riau, Manajer Program dan Humas Yayasan Gambut, Riandra Hamdani SIKOM. Selamat pagi Bang Rian. Ya, selamat pagi Mbak Rika. Gimana kabarnya hari ini Bang? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Studio 2 Kompas TV Riau. Bang Rian, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai isu restorasi gambut dan berbagai tantangannya di lapangan, kita mulai dulu dari yang paling mendasar supaya masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Bang Rian, apa sih sebenarnya ekosistem gambut itu jika dijelaskan secara sederhana? Oke, baik. Nah, memang ini ekosistem yang termasuk unik ya. Nah, kita bisa membayangkan ekosistem gambut itu seperti spons pencuci piring. Karena memang dia memiliki rongga, kemudian dia juga harus basah. Nah, karena memang gambut itu pada dasarnya adalah lahan basah kan, maka memang dia harus, yang terpenting dari ekosistem gambut adalah dengan keadaan dia yang berair, kemudian juga jenis tanaman dan atau kita bahasakan tuh flora dan faunanya juga termasuk yang endemik. Nah, memang ekosistem ini sangat rentan ketika terjadi salah atau tidak bijak dalam pengelolaannya begitu. Jadi kalau kita analogikan secara sederhana, ini sebenarnya seperti spons gambut, seperti spons ya Bang. Jadi dia mudah menyerap dan juga itu memang rentan basah ya Bang ya. Kalau dari sejarahnya sendiri Bang, ini gambut ini berasal dari mana Bang? Ya. Nah, kan memang gambut itu terbentuk butuh waktu puluhan tahun ya, berdasarkan penelitian untuk menjadi 1 cm saja gambut itu butuh waktu 5-10 tahun. Nah, yang kita tahu gambut yang ada di Provinsi Riau atau yang tersebar di seluruh Indonesia itu kan punya kedalaman dari 1 sampai ada yang belasan meter. Coba kita bayangkan saja ketika ada 1 meter gambut saja itu berarti ada 100 cm. Berarti untuk menjadi 1 meter itu butuh waktu sekitar 100 tahun. Nah, apalagi kalau dia kedalamannya lebih dari 3 meter ke dalam. Nah, tadi kan kenapa dia rentan, ini kenapa spons menjadi pengibaratannya bahwa sebenarnya ketika dia basah, spons basah dia punya bobot yang berat. Kemudian juga pasti tidak gampang terbakar ya maksudnya. Nah, ketika spons ini kita peras, dia punya bobot akan berkurang, dia akan ringan, kemudian pasti rentan terbakar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika ekosistem gambut hidrologinya terganggu, kemudian terjadi penurunan muka air. Nah, ini karena dia terbentuk dari pelapukan dari kayu, tanaman yang mati ya, sehingga bertumpuk. Kemudian ketika itu kering, nah ini rentan terbakar pastinya begitu. Nah, ketika sudah terbakar, dia hampir seperti sekam padi ya. Dia terbakar di atas permukaan, tapi dia juga terbakar di bagian di dalam bawahnya. Bagian bawahnya. Sehingga memang untuk memadamkannya saja, untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut itu tidak bisa penyiram di permukaan saya. Jadi memang harus sampai ke bagian ke dalam dari lahan gambut itu sendiri begitu. Berarti kita memang harus menjaga bagaimana caranya supaya gambut ini tetap basah ya Bang ya? Ya, pada dasarnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau dari sistem tata airnya sendiri? Apakah sejauh ini dari alam, kita hanya mengandalkan dari alam, dari hujan, ataukah dari upaya masyarakat juga turut membantu dalam rewetting atau pembasahan gambut ini? Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari karakter ekosistem gambut ini kan dipengaruhi ada 2 aspek. Yang pertama, dia memang ekosistem daratan, kemudian juga ada ekosistem gambut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut gitu lah. Nah, di Provinsi Riau itu dua-duanya ada. Jadi ada gambut yang langsung dipengaruhi oleh pasang surut air, kemudian juga ada kubah gambut yang bagian daratannya begitu. Memang sumber kalau kita bicara bagaimana pembasahan, balik lagi bahwa ekosistem gambut itu pada dasarnya adalah lahan basah. Nah,
kalau di Indonesia sendiri kan itu kalau bicara fungsi ya, bicara fungsi ekosistem gambut di Indonesia itu dibagi dua oleh negara. Itu ada fungsi budidaya dan ada fungsi protek atau fungsi perlindungan. Nah, di fungsi budidaya ini memang ketika gambutnya tidak lebih dari 3 meter, artinya bolehlah dia untuk dikelola. Kemudian ketika kedalaman gambutnya lebih dari 3 meter itu sudah masuk ke fungsi perlindungan. Nah, memang ketika ini kita kalau bicara soal aktivitas di lahan gambut ini memang kalau tidak bijak dalam pengelolaannya ini memang memberikan dampak yang nyata ya buruknya ya. Karena memang kita lihat dari 2015 mungkin itu sangat terasa ketika kebakaran terjadi, kemudian banyak sekali aspek yang rusak ya, yang berdampak buruk mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan dan segala macam lah, itu sangat terganggu. Nah, itu dampak nyata ya ketika tidak bijak dalam pengelolaan lahan gambut. Memang ketika pada fungsi budidaya memang ada proses pengeringan. Jadi memang ada pembangunan kanal sehingga ada jenis-jenis tanaman yang mungkin dibudidayakan di lahan gambut. Nah, itu pengeringan itu sebetulnya sudah merusak gambut sendiri sebetulnya. Nah, tapi untuk dari sisi Yayasan Gambut kan juga kita melihat kan bagaimana sih sebenarnya langkah baik dalam proses-proses budidaya di lahan gambut yang sudah terlanjur dibuka, baik itu oleh masyarakat lah terutama begitu. Nah, pendekatan inilah yang kita coba transformasi pengetahuannya kepada masyarakat, bagaimana nih supaya ekosistem gambut yang sudah terlanjur dibuka tetap terjaga basahnya, tetapi juga masyarakat tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari proses pengelolaan gambut itu sendiri begitu. Ya, jadi dari sini kita melihat betapa pentingnya menjaga ekosistem gambut secara bijak. Ya, Bu, ternyata gambut ini selain perlindungan juga ada dari sisi pengelolaannya, Bang. Betul. Dan dari teman-teman Yayasan Gambut sendiri tentu punya peran strategis dalam upaya menjaga gambut ini. Dan juga pasti sudah melalui berbagai lika-liku di lapangan ya, Bang ya? Ya, pastinya begitu. Oke, bisa diceritakan, Bang, bagaimana awal mula berdirinya Yayasan Gambut ini? Ya, Yayasan Gambut ini berdiri pada tahun 2019. Memang secara kelembagaan itu baru dibangun, tapi kami secara orang-orang di dalamnya itu sudah mulai berkegiatan jauh sebelumnya. Nah, mungkin bahwa visi misi yang kita bawa di Yayasan Gambut ini adalah kolaborasi. Nah, karena memang tidak bisa kita berbicara kegiatan restorasi, konservasi dan juga pendampingan di masyarakat tuh hanya kita sendiri saja. Artinya kolaborasi yang kita bangun ini multi pihak, baik itu dengan sesama rekan-rekan di NGO, dengan pemerintah pastinya sebagai pemangku kebijakan, bersama privat sektor juga kita mencoba bermitra, berkolaborasi, dan terutama tuh dengan masyarakat. Nah, memang kalau ditanya apa sih tantangannya, semuanya punya tantangan. Nah, ini kan soal bagaimana kita sama-sama nih sebenarnya tujuannya adalah untuk tetap bagaimana gambut ini bisa tetap dimaksimalkan tanpa harus merusaknya. Nah, ini kan mengintegrasikan pemahaman, visi misi antar lembaga yang berbeda, ini kan jadi tantangan terbesar sebetulnya. Nah, kemudian juga bagaimana strategi kita bersama masyarakat memberikan pemahaman bahwa sebetulnya ada cara yang lebih baik dalam proses mengelola lahan gambut yang sudah terlanjur nih. Karena kan masyarakat menganggap bahwa kita tahu kebanyakan di Riau ketika bicara budidaya di lahan gambut kita tahu ada sawit dan ada karet. Nah, ini kan memang jadi tantangan di masyarakat ketika ada budidaya kita tuh hanya monokultur saja. Nah, pasti ketika ada perubahan harga, dinamika harga di pasar, harga karet turun, harga sawit turun. Nah, ketika masyarakat hanya bergantung pada dua komoditi itu kan menjadi problem sehingga itu menjadi tantangan bagi kita melihatnya apa sih cara lain bahwa keterlanjuran ini menjadi cara yang tepatlah untuk kita bisa melakukan kegiatan bersama masyarakat, ekonominya tetap terjaga, tapi tata kelola gambutnya tetap terawat begitu. Meskipun kita mau mengembalikan gambut itu kepada bentuk aslinya itu tidak mungkin. Ketika dia sudah rusak itu sudah rusak, tapi kita mencoba mengurangi intensitas kerusakannya.
mengurangi intensitas kerusakannya, kemudian tidak lagi menambah kerusakan yang sudah ada begitu. Berarti kita lebih ke menjaganya ya Bang ya, Ya. dan juga membudidayakan bagaimana supaya masyarakat lokal pun turut mendapatkan manfaatnya. Lalu tadi Abang juga ada menyinggung mengenai visi dari Yayasan Gambut ini, ada juga mengenai kolaborasi ya Bang. Ya. Nah, kalau dari kolaborasi Bang, bagaimana kolaborasi yang sudah terjalin antara Yayasan Gambut dengan masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya? Apakah sampai saat ini sudah berjalan efektif atau bagaimana Bang? Ya, sebenarnya kalau dibilang efektivitas dalam proses kita berkegiatan ini sudut pandang ya dari kelembagaan. Memang kita akui bahwa hadirnya kita ini kan sebagai bentuk kontribusi kita sebagai rakyat Indonesia yang juga turut memperhatikan lingkungan. Kemudian kita membentuk wadah bernama NGO misalnya begitu ya. Nah, ini kan juga karena adanya banyak kekurangan yang ada sehingga kita mengisilah kekurangan tersebut. Nah, sampai detik ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak, ya syukurnya masih jalan baik lah, tetap jalan berdampingan karena hal-hal yang dari sisi misalkan dari sisi pemerintahan, dari sisi mana yang tidak memungkinkan atau yang belum mereka sentuh, di situ kita masuk untuk mengisi kekosongan tersebut gitu loh. Nah, karena kita di Yayasan Gambut lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, tentu aspek itu yang lebih banyak kita kedepankan begitu. Karena kenapa dengan masyarakat bahwa mereka adalah benteng bagian dari benteng terdepan dalam kerusakan dan juga dalam menjaganya. Begitu, karena mereka yang langsung berhadapan dengan ekosistem tersebut gitu. Ketika mereka tidak baik dalam memahami ini, ya kerusakan akan makin lebih cepat. Nah, ketika kita mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita bisa loh sebenarnya tetap menjaga ekosistem, tapi tetap bisa mendapatkan manfaat. Nah, pola-pola itulah yang kita terapkan sekarang di pola Yayasan Gambut begitu. Ya. Jadi masyarakat ini juga menjadi dua sisi ya Bang, satu sebagai pelindung dan juga bisa berpotensi juga untuk merusaknya ya Bang ya. Ya, memang begitu. Oke. Jadi Bang, kalau dari kegiatan sehari-hari Bang di Yayasan Gambut Bang, apa aja nih yang udah dilakukan teman-teman Yayasan Gambut nih berkolaborasi sama masyarakat atau sama pemerintah juga? Nah, memang kan kalau kegiatan kita banyak ya. Kita banyak bahwa sebetulnya dalam proses kita mendampingi di masyarakat ini kan dinamika ya, bicara dinamika. Yang pasti ketika kita bicara bersama masyarakat ini muaranya pasti akan bicara soal livelihood atau apa sih sumber penghidupan. Ini bicara soal konteks ekonomi sebetulnya. Memang sampai detik ini kita berkegiatan dengan masyarakat ya khususnya karena memang fokus kita di mereka. Kita ada beberapa poin yang harus kita capai sebetulnya. Yang pertama itu memang peningkatan kapasitas di masyarakatnya. Nah, apa peningkatan kapasitasnya? Itu misalkan kita lakukan pelatihan, misalkan yang pasti adalah pemahaman lebih lanjut terkait ekosistem gambut. Kemudian kita juga pelatihan di tingkat kelompok masyarakatnya dalam membangun kelompok yang baik seperti apa. Nah, yang terakhir kita mengedepankan ekonomi atau pengembangan komoditi yang ramah lingkungan, kemudian kita bangun ekosistem pasarnya. Yang sampai saat ini itu ada beberapa kelompok yang kita dampingi menghasilkan beberapa komoditi atau produk yang sudah kita coba distribusikan ke banyak tempat lah. Nah, artinya memang dari apapun kegiatan kita muaranya tetap bicara ekonomi. Tapi pendekatan yang kita lakukan kalau di Yayasan Gambut membangun konsep namanya socio-ekopreneur memang. Jadi bagaimana dalam proses membangun sumber penghidupan ini pendekatan sosial, pendekatan ekologi dan pendekatan preneurship atau kewirausahaannya itu berjalan. Jadi mencoba bagaimana ekologi, ekonomi itu bisa berdampingan jalannya. Begitu. Sejalan ya Bang ya? Ya, mencoba seperti itu. Meskipun susah ya, tapi Yeah. itu menjadi target yang kita coba bangun begitu. Socio-ekopreneur, ini 3 hal yang ingin disatukan nih sama Yayasan Gambut. Dan ini sangat menarik sekali Bang. Saudara, perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi, tapi jangan beranjak dulu. Usai jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami.